Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita membahas macam-macam najis, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membersihkannya. Najis sebagaimana yang telah kita sebutkan, di antara hal yang dapat menghalangi kita dari sahnya salat. Kalau kita ingin sah salat kita, maka tentu harus faham, harus mengerti tata cara menghilangkan najis. Dan cara menghilangkan najis ini awalnya harus mengetahui macam itu najis. Karena cara menghilangkan najis ini berbeda-beda tergantung najisnya. Najis dari sisi pembersihannya, pensuciannya, ini terbagi menjadi 3 saja. Ya. Yang pertama disebut dengan an-najasah al-mughalladhah. Najis besar, najis berat, boleh juga kita katakan. Ini khusus najis anjing dan babi, najasatul kalb wal khinzir dan keturunannya. Cuma ini saja. Ini najis berat. Kenapa disebut najis berat? Karena cara membersihkannya berat. Cara membersihkannya tidak mudah sebagaimana najis-najis lainnya. Karena cara membersihkannya ini berat, maka disebutlah najis berat atau najis tebal atau najis besar, boleh. Ya. Bagaimana cara membersihkannya? Ini yang paling berat caranya, ya. Tathurun najasa mughalladhah bisab'i ghasalat ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturab. Cara pembersihannya yaitu dengan 7 kali basuhan. Ini yang pertama. Sekali tidak bersih, 2 kali tidak bersih, 3 kali tidak. Meskipun kelihatan agama belum dianggap bersih, belum dianggap suci. Orang makan bersih, tapi dalam agama belum suci. Kalau belum suci berarti masih najis. Kalau najis berarti ketika sholat itu sah, karena pembasuhannya belum sempurna. Ya. 7 kali basuhan ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan ainnya, bendanya. Jadi pertama dihilangkan dulu bendanya kalau ada. Contoh, kotoran babi atau kotoran anjing melengket di kaki kita
ketika kita berjalan tidak sengaja terinjak misalkan, atau sendal kita, ya ini kaki sajalah, kalau sendal kan bisa diganti ya, sendal kita tidak bawa sholat, ini kaki misalnya, kalau kaki tidak bisa nih dipotong kita bawa sholat, kaki kena lengket tuh, ada kotoran, kotoran apa? Anjing atau babi. Bagaimana nih cara pensuciannya? Pertama, izalah aininya, bersihkan dulu bendanya, benda najis itu ya, dibuang dulu itu kotoran anjingnya, kotoran babinya, kalau melengket di kulit kaki kita buang dulu semua, mungkin pakai kain kah, atau pakai benda-benda kah, untuk apa, membersihkan itu kotoran sampai hilang bendanya ya. Atau bisa juga pakai air terlebih dahulu, tapi hati-hati terkena percikannya ya. Yang jelas ini yang pertama, kita hilangkan dulu apa, ain najasahnya, benda najis, hilangkan dulu. Selesai hilang, kemudian kita siram 7 kali minimal caranya. 7 kali siraman, tidak mesti 7 gayung, yang penting 7 kali siraman. 1 gayung 7 kali siraman bisa, yang penting 7 kali dia terlewati oleh air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Apakah cukup? Belum. Ihdahunna biturab, salah satu daripada 7 basuhan itu dicampur dengan tanah. Nah, jadi agak repot sedikit ya. Seandainya pakai air saja tidak ada tanahnya, meskipun 1000 kali ya belum dianggap suci. Ini dalam mazhab Syafi'i ya, pendapat yang paling kuat. Jadi harus dengan tanah, salah satunya saja, tidak semuanya ya. Kenapa? Debu tanah sama, debu itu kan dari tanah, tidak masalah, debu atau tanah, boleh pakai debu, boleh tanah. Tanah kan dari debu, debu juga akan kita masukkan ke air, jadi tidak masalah itu ketika basah. Ketika kering tidak masalah, karena dia nanti akan bercampur dengan air. Beda kalau tayamum. Tayamum kita debu ya. Kalau ini bisa saja kering tanahnya, bisa saja lembab tanahnya. Kalau kering tidak debunya nanti, apalagi tanahnya terbakar, apalagi kalau lembab basah tidak dapat debunya, itu kalau tayamum. Tapi kalau masalah pembersihan najis di sini kan akan kita masukkan ke dalam air. Jadi debu yang apa, kering ya, debu yang menempel-nempel di dinding itu bisa kita campurkan ke air, tapi itu susah, mending tanah ya. Ini lebih mudah. Susah kita debu di ini, susah. Jadi salah satunya dengan tanah. Kalau 7-7-nya pakai tanah gimana? Ya, siram, semuanya pakai tanah, nggak bisa. Ini masih dianggap satu. Ya, jadi intinya ada salah satunya pakai tanah dan sisanya 6 kali pakai air tanpa tanah. Ya, bagaimana nih caranya? Banyak caranya.
Bisa tanahnya kita campur di basuhan pertama, bisa di basuhan kedua, bisa di basuhan ketiga, dan seterusnya sampai basuhan terakhir. Boleh semuanya. Bisa langsung kita campurkan ke air, atau tanahnya kita tempelkan terlebih dahulu ke bagian najis lalu kita siram. Nanti ada dibahas di sini ya. Bisa di pertama, kedua, dan seterusnya. Tapi yang paling afdol yang mana nih caranya? Al-afdal ayyakuna wad'u turafil ghaslatil ula. Yang paling afdol adalah di basuhan pertama. Di situ yang paling afdol kita campur dengan tanah. Jadi satu gayung ambil ya, campurkan tanah di situ, di kacau bahasa Malaysia, diaduk, kalau bahasa Banjar diharu, diaduk, dikacau ya. Kalau dikacau lain lagi, itu bahasa Banjar. Dikacau, dicelupkan ya. Kalau bahasa Malaysia dikacau, diaduk. Nah, diaduk supaya merata. Berapa banyak kita taruh itu tanah? Seukuran airnya keruh ya. Seukuran air itu keruh, dan kita perkirakan kalau kita siram ke bagian yang ternajisi, maka bagian itu akan terkena semuanya dengan tanah itu ya. Kena semua dengan tanah itu, tanah yang dibawa oleh air yang sudah bercampur dengan air. Jadi tidak harus banyak, tidak harus sampai kental gitu ya. Apa kayak kopi hitam gitu, tidak harus begitu ya. Ya kayak teh saja lah, itu sudah cukup ya. Apa, teh muda lah, tapi jangan terlalu muda juga ya, hampir tua sedikit lah ya. Jangan sampai kayak apa, kopi hitam. Tapi tidak apa-apa sampai kopi hitam, tapi kebanyakan ya repot juga gitu, karena tanah ini kadang bisa najis, kita tidak tahu ya, hati-hatinya. Kita campurkan di sini tanah yang suci ya, bebas terserah mau warna apa saja, asalkan warna alami. Tanah mana saja kita ambil boleh, tapi jangan yang diambil di pot. Kenapa? Ada yang tahu? Ada pupuknya. Ini najis dengan najis, nanti pupuknya dari kotoran sapi atau kotoran manusia, campur tanah situ. Waduh, salah ini, salah ambil ya. Jadi hati-hati ngambil tanahnya, pastikan betul-betul tanah. Jangan tanah yang bercampur dengan najis ya. Nah, jadi kita taruh di gayung situ, kita aduk, kita lihat, oh cukup ini, sudah keruh ini. Ini kalau aku siramkan ke bagian kakiku yang ternajisi, kena semua, sudah cukup. Siramkan ya, siram. Kan yang sudah apa tadi, benda najisnya bisa kita gosok mungkin dengan apa, dengan benda-benda apa gitu, kita gosok buang langsung ya, atau dengan tisu mungkin. Dan lebih afdolnya kita kasih wangian sebelumnya ya, mungkin kasih sabun sedikit supaya tidak bau. Ini kalau kotoran ya, kalau apa, kotoran. Tapi kalau cuma kayak ludah saja, itu tidak perlulah tambahan-tambahan seperti tadi. Ini kalau kayak kotoran, alangkah baiknya kita kasih wangian, kita semprot dulu sebelum kita lakukan yang 7 ini ya. Nanti kita buang dulu apanya, benda najisnya, kemudian kita kasih sabun sedikit atau pakai semprotan yang wangi-wangi itu, ada kan? Ada orang jual banyak itu, yang biasa kita
apa ya, ingin mewangikan apa karpet, ada kan, baju apa, banyak orang jual itu murah ya, spray ya, 15 ribuan aja itu, 20 ribu aja, wangi itu lumayan ya, semprot. Tapi itu belum suci, ini najis tertutupi, meskipun tidak bau tapi masih dihukumkan najis tertutupi, sudah baunya hilang, sudah baunya tertutupi. Ini nanti gampang ketika kita apa mensucikannya ya, sifat-sifatnya langsung hilang, tidak ngelengket. Apalagi kalau pakai sabun bagus di awalnya ya. Nah, kemudian kita lakukan ini, yaitu tadi yang sudah kita aduk, kita siram. Di siraman pertama, air yang sudah kita campur dengan tanah, kita siram di kaki kita, kaki kiri. Selesai sekali. Sudah suci? Belum. Tinggal kita siram 6 kali berikutnya. Pakai air suci mensucikan, tanpa tanah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, selesai. Berarti totalnya 7. Ingin dilebihkan? Silakan, tidak masalah. Yang jelas sekarang sudah suci, najisnya sudah terangkat. Ingin dilebihkan silakan, tapi kalau bisa hitungannya ganjil, tambah 2 ya, berarti 9, dan begitulah seterusnya. Hatta, kenapa sih harus di awal yang afdolnya? Hikmahnya apa? Lau asabahu rasyashun fi ayyi ghaslatin ba'daha fayaghsilu ma asabahu bil ma' duna turab bi'adadi ma baqiya minal ghasalat. Ya, hikmahnya, seandainya ya terkena percikan, ya, dia terkena percikan, lau asabahu rasyash, ketika dia terkena percikan, fi ayyi ghaslatin, di basuhan apapun setelahnya, setelah itu ya, fayaghsilu ma asabahu bil maduna turab bi'adadi ma baqiya minal ghasalat, maka hukumnya cukup dia membasuh dengan air biasa tanpa pakai tanah, dengan hitungan sisanya berapa. Misalkan di basuhan kedua, dia kan basuhan kedua kan sudah pakai air murni tuh, ya enggak? Basuhan kedua sudah pakai air murni. Dia siram kaki kirinya, terkena kakinya, terkena kaki kanannya, percikan kaki kanan ini najis, kaki kirinya belum selesai, jadi membersihkan. Kalau belum selesai najis ini, boleh sucinya kena lagi, maka yang terkena itu ternajis, hukumnya kena najis berat, jadi harus dibasuh. Bagaimana hukumnya? Tapi nanti dari awal sambungannya, karena sudah kena tanah tadi, sudah kan, karena di awal, maka dia tinggal disiram air. Sisanya berapa? Ya, kalau sisanya 5 ya 5 kali, kalau sisanya 4 ya 4 kali, ya kalau sisanya 2 ya 2 kali. Kalau ndak ingat lagi ya siram aja terus. Ya, ndak ingat ini sudah keberapa ini, sudah siram, pastikan sampai 7 ya, pastikan, yakin sampai 7 ya. Kadang kita kan bisa ndak ingat lagi sudah. Nih misalkan kita sudah bersihkan kaki kiri kita nih ya, pakai air yang bercampur dengan tanah, selesai ya, kemudian kita siram
1, 2, kena percikan kaki kanan ini. Ini sudah keberapa? Tidak ingat lagi sudah dia. Ya, dia ingin membersihkan kaki kanannya, tapi ini berapa kali sudah bingung. Siram aja sampai yakin benar-benar 7 kali. Sebenarnya itu sisa berapa tuh? 2 kali. Oh, sisa berapa tadi? 5. 2. 6 kurang 2 berapa? 4. Sisa 4. Seharusnya sisa 4. 1, 2, 3, 4 selesai dah. Tapi dia mungkin bingung, ya. Maka dia tambahin saja sampai betul-betul yakin selesai. Jadi ini hikmahnya. Kalau tanahnya itu di bagian akhir atau di basuhan kedua, ini bahayanya nanti ketika dia terkena percikan di basuhan pertama yang tanpa tanah itu. Ini misalnya kan kaki kirinya kena najis berat ya, dia ingin yang pakai tanah itu di basuhan kedua atau basuhan ketiga atau basuhan terakhir, bukan di basuhan pertama ya. Ini seandainya dia siram kaki kirinya pakai air biasa, ternyata kena kaki kanannya, ini gimana? Ini harus dibasuh kaki kanannya ini dengan apa? Dengan tanah. Tidak bisa hanya dengan air saja. Jadi nanti kaki kirinya dengan tanah, kaki kanannya juga dengan tanah. Bedanya ini sisa 6, ini 5. Iya kan? Ini 6 karena sudah sekali. Tinggal 6 kali. Ini kanannya 5. Tapi harus ada pakai tanah. Ini salah satunya nanti harus ada pakai tanah. 6 ya, sisa kan? Ini sisanya 5 harus ada nanti pakai tanah. Kiri kanan harus pakai tanah. Ini repot. Pakai tanah lagi, ngambil lagi. Tapi kalau dari awal sudah pakai tanah aman. Nanti sisa-sisanya ini cukai air saja. Jelas ya? Itulah yang menjadi alasan mengapa pakai tanah itu afdolnya di basuhan pertama, agar selanjutnya seandainya dia terkena percikannya, maka ketika membasuhnya tidak perlu pakai tanah lagi, pakai air saja. Seberapa banyak ya, sebanyak sisanya berapa nanti? Sisanya bisa 3, 2. Jadi begitu. Kalau bingung tadi disiram, benar-benarin ya, menyiram sebanyak sisanya atau lebih, sisanya berapa. Jelas ya? Mafhum ini. Nah, ini ada 3 cara pencampuran tanah di sini. Bagaimana sih caranya? Cara yang paling afdal, mazjul ma' biturab hatta yatakaddar thumma wad'u ala mahallin najaz wa hiya afdal. Ini yang tadi kita bahas. Ini yang paling afdal. Mencampur air langsung di tempatnya, kita campur itu air dengan tanah, aduk hatta yatakaddar, sampai mengeruh sebelum kita siramkan. Jadi langsung kita gabungkan antara air dan apa tadi? Dan tanah. Dan tidak perlu terlalu pekat seperti kopi kapal api. Cukup kayak teh aja, teh agak-agak tua lah ya. Nah, itu sudah cukup. Wad'u ala mahallin najasa. Kemudian kita letakkan di tempat yang terkena najis, kaki atau di mana, terserah ya, yang terkena najis di mana, di situ. Nah, ya, inilah yang paling afdal. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa dia tidak langsung campur,
Caranya bagaimana? Tanahnya itu dia letak di tempat yang terkena najis, kemudian dia siram sampai 7 kali. Ini misalnya tangan nih, misalkan ini kena najis berat, anjing atau babi, ya. Gimana caranya? Ambil tanah yang suci, taruh sini, ya. Tapi jangan sampai kena ini tangan, hati-hati ya. Tanah mengenai semua bagiannya, ya. Semua. Kemudian ambil air, siram 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai. Ini 7 ya, bukan 6. Bukan 6, 7 kali. Karena tidak ada tadi pencampuran. Beda yang pertama itu 6 kali sisanya. Kenapa? Karena yang pertama sudah ada airnya. Jadi sisanya 6. Kalau ini 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, ya, sabbul ma' ala makanin najasah thumma wad'u tuhab fawqahu. Ini cara yang ketiga. Ini najis, dia siram air pertama, kemudian dia ambil tanah, dia taruh situ, ya, jelas. Tanah dulu, air dulu, baru tanah. Selesai, baru siram. Tapi hati-hati tangan kena, ya, hati-hati, karena kalau kena nanti harus dia basuh. Kemudian dia siram berapa kali? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, selesai. Jelas. Tapi yang paling bagus tadi yang pertama. Jadi diingat, beginilah cara membenajis. Seandainya termakan bakso B2, gimana nih? Berarti hukumnya najis. Di mana najisnya itu? Nggak, di mana kena najisnya? Sini nih, nyata sudah mulut ini. Kan kita ngunyah pentol. Tangan bisa juga kena, nggak tahu itu. Seandainya nggak kena tangan, ya berarti yang pasti bagian mulut ini, bagian dalam. Kita beli bakso viral, ya, makan di situ. Besoknya ditutup warungnya, masuk Facebook, ya, ternyata pakai daging celeng, ditangkap polisi sudah orangnya. Ini kejadian di Samarinda, itu ada, baik betul lele baksonya, bakso John kalau tidak salah namanya, Lek John namanya, ya. Masuk ke komplek keluarga saya itu kadang kasih makan, Lek tambah baik, kadang minta tetelan kasih. Sekali lama kelamaan ketahuan melihara celeng sekalinya orangnya, ya, dagingnya daging celeng, sampai naik haji orangnya. Sudah ketahuan masuk penjara dulu sudah, karena sekarang tobat sudah, sampai naik haji orangnya. La haula wala quwata illa billah. Ini seandainya terjadi kita, naudzubillah min dzalik, ya, maka hati-hati juga makan nih. Setelah makan pulang dapat berita ternyata orangnya pakai daging celeng, terbukti jelas, dan kita kemarin baru makan di situ, hukumnya jelas, ini najis, ini harus dibersihkan. Caranya bagaimana? Sama seperti ini dah. Ya, berarti kumur-kumur apa itu semua belum cukup. Jadi harus pakai tanah. Gimana? Ya bikin seperti tadi. Ambil gayung, ya, atau mungkin gelas, cari tanah, masukkan situ, aduk, ya, kumur, buang, ya, sampai ukuran H atau kho, karena itu batasannya, ya. Bagian dalam ini tidak ada kewajiban bagi kita untuk membersihkan,
Memang ini semua. Gimana membersihkan sampai dalam mau kita minum tanahnya? Nggak ada. Ya. Bagian dalam tubuh ini, ya, meskipun najis, tapi tidak ada perintah di dalam syariat untuk mensucikannya. Dan ketika dia di dalam dianggap tidak najis. Kalau dianggap najis tidak bisa kita sholat. Najis tidak sah. Ya, oleh karena itu yang di dalam ini tidak ada perintah untuk mensucikannya karena tidak dianggap najis kecuali keluar. Seperti kita punya kotoran, tidak dianggap najis setelah dia keluar dari kemaluan. Dan ketika kita membersihkannya, tidak ada kewajiban kita di situ sampai memasukkan jari ke dalam dubur, apalagi sampai 3 ruas. Ini sudah kelewatan, lewat batas sudah. Kenapa? Itu bagian dalam. Bagian dalam tidak dianggap najis. Kita cuma diperintahkan bagian luar-luarnya saja. Ya, bagian permukaan dubur yang ketika kita duduk dan kita renggangkan terbuka permukaannya, bagian bundarannya cuma bagian situ saja. Ya, tapi sampai ditusuk, ini tidak benar. Nah, begitu juga yang sudah masuk ke dalam perut. Tidak harus sampai kita minum sampai di dalam. Nah, jadi cukup bagian zahir saja, bagian dalam mulut, sampai ha atau kha, ya. Ya, buang. Jangan sampai kena tangan, kena yang lain-lainnya, nanti harus kita siram. Tapi siram pakai air, sisanya berapa? Sisanya 6 nanti ya. Nanti setelah dia berkumur-kumur dengan air yang bercampur dengan tanah, dia kumur-kumur lagi. Berapa kali? Nah, sudah selesai. Gampang kan? Nah, apa? Ya, nah, bagi orang yang baru masuk ke Islam, mualaf, dan dia memelihara anjing, jelas sudah di dalam kesehariannya dia sama anjing, mandi mungkin sama anjing, mungkin dia membersihkan apa anjingnya, tidur hari-hari pokoknya dia apa dengan anjing ini. Ini bagaimana? Kita perintahkan untuk mandi air tanah. Seperti ini caranya nanti. Bikin air tanah campur mandi dia. Semuanya itu. Ya, termasuk bagian dalam mulutnya, mungkin dia makan babi apa, ya. Orang Manado itu apalagi ya. Apa aja nih makan babi, anjing, kucing, ular, tikus apa. Ya nah. Nah, ini nanti dia bersihkan pakai tanah, kemudian pakai air. Atau kita beli rumah bekas non muslim dan kita tahu dia melihara anjing, ini juga harus bersihkan cara seperti ini. Lantainya nanti kita siram pakai air yang bercampur dengan tanah semuanya, ya, baru kita siram dengan air. Repot sedikit, ya. Rumah bekas orang melihara anjing, atau kita bekas kena, ya, badan kita. Nah, ini cara pembersihannya seperti yang kita pelajari di sini. Atau pakai kuas yang kita tahu itu di bulu babi, ya, hati-hati. Seperti kuas apa? Eterna itu hati-hati, karena sebagian orang itu sudah menelitinya, dibawa ke lab dan ternyata terbukti itu bulu babi. Dalam mazhab Syafi'i najis, ya. Kita bahas dalam mazhab Syafi'i di sini bulu babi najis. Dari ujung sampai pangkalnya itu najis. Kalau pakai eterna, kita misalkan cukur rambut, poles, berarti najis. Cara pembersihannya sama seperti. Saya pernah dulu lama sudah
rambut, cukur di salah daerah-daerah ya tak sana lah, dekat-dekat situ ya, cukur rambut kemudian pakai kuas. Saya udah lihat tuh, ada istri kan, istri saya bawa cerita istri itu kuasnya terna. Langsung saya sadar, apa kuas terna? Kenapa terna sudah dipoles lagi? Ya, memang halus terna itu. Jadi tukang cukurnya nih bingung sudah. Ya, gimana nih jadi Pip? Teruskan aja sudah Pip. Ya sudah, teruskan aja, enggak apa-apa. Saya bilang enggak masalah. Yang penting jangan dimakan. Ya, sudah teruskan aja, sudah terlanjur juga. Mau gimana? Yang penting setelahnya ganti ya, saya suruh. Kalau enggak diganti saya enggak mau lagi potong di sini. Tapi alhamdulillah diganti sudah dia. Orang Madura, ya. Pesantren orang kilo 19. Ngerti juga dia hukum, makanya dia langsung ganti. Nah, pulang langsung mandi. Ya, pulang kita langsung cari tanah. Cari tanah di mana? Mandi langsung, gosok. Seperti cara yang sudah kita bahas, jelas ya. Nah, bisa juga dengan mandi di mana, di danau gitu bisa juga. Ya, yang ada tanahnya, atau di laut yang ada tanahnya, bisa keruh dia, itu bisa lumpur, ada lumpurnya. Jadi kita mandi di situ ya, kita buat keruh, kita gosok badan-badan kita. Wah, itu enak sudah itu ya, langsung tuh kena semuanya itu satu badan ya, aman sudah. Habis itu tinggal berenang saja, itu sudah jelas lebih 7 kali sudah itu ya. Ya, tenggelam, timbul, sudah itu puluhan kali sudah, lebih daripada 7 kali sudah keluar bersih ya. Di danau bisa itu ya, di mana, di laut bisa juga, asalkan memang naik anunya, tanahnya. Nah, jelas ya, nanti digosok-gosok di dalam sini.